Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 KU 110203. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas besar yang mengambil tema mesin cuci atau washing machine. Pada slide ini tertera nama kelompok kami, nama anggotanya. Yang pertama, sebagai ketua ada Riwandi Novanto dari NIM 1621008. Saya sendiri Chandra Dewi Rahma 1621083, lalu ada Karen Maria dari 1621158, Maulidina Suci 1621233, dan terakhir Syafira Nur Fitri dari 1621313. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pengertian, dekomposisi, flowchart, source code, dan juga kesimpulan. Oke, yang pertama ada pengertian. Pengertian ini berisi penjelasan mengenai mesin cuci, washing machine secara umum. Lalu ada dekomposisi, berisi dekomposisi, kelebihan, kekurangan, dan proses penggunaan pada mesin cuci. Lalu ada flowchart, jadi penjabaran flowchart sebagai penutup pembuatan source code. Lalu source code, rangkaian pernyataan bahasa program yang menyatakan kerja mesin. Lalu ada kesimpulan, dan ini berisi kesimpulan secara ringkas dari seluruh isi presentasi. Next. Lalu ada penjabaran pengertian dan juga latar belakang kenapa kami memilih mesin cuci sebagai tema dari tugas besar kami. Mesin cuci atau washing machine adalah alat untuk mempermudah manusia untuk membersihkan pakaian kotor dan kain sehingga dapat digunakan kembali. Hal ini membuat mesin cuci menjadi salah satu produk alat elektronik yang diinginkan karena dirasa dapat meringankan pekerjaan saat mencuci secara tradisional ataupun manual. Mesin cuci juga dapat digunakan untuk kegiatan rumah tangga sehari-hari dan bisa juga digunakan untuk keperluan bisnis. Jadi, karena mesin cuci sudah tidak lumrah lagi bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kelompok kami memutuskan untuk mengambil mesin cuci sebagai tema dari tugas besar pengenalan komputasi. Selanjutnya adalah dekomposisi. Pada mesin cuci tentunya terdapat komponen-komponen atau bagian yang membuat mesin cuci tersebut dapat berfungsi dengan baik. Bagian-bagian tersebut antara lain, yang pertama terdapat modul yang berfungsi untuk mengatur proses mencuci. Pada modul terdapat tombol start, timer pencucian, pembiasan, dan pengeringan. Selanjutnya terdapat rangka yang berfungsi untuk melindungi seluruh komponen mesin cuci, jir mesin sebagai pengatur gerakan tabung pencuci, siang inlet sebagai jalur masuknya air, tabung pencuci sebagai penampung air dan pakaian yang akan dicuci, dinamo sebagai mesin penggerak untuk memutar tabung pencuci yang berisi air dan pakaian, fan belt berfungsi sebagai penghubung poros dinamo dengan poros tabung pencuci, water pump untuk mendorong laju pergerakan air hingga menjadi bertambah cepat, dan terakhir outlet sebagai saluran pembuangan air cucian. Mesin cuci biasanya memiliki beban maksimal untuk banyak cucian pakaian atau kain yang dimasukkan. Di dalam mesin cuci, terdapat berbagai jenis mode tombol untuk digunakan, yaitu mode menyala, rendam, cuci, bilas, putar untuk mengeringkan, dan mode untuk mematikan mesin cuci. Selain itu, mesin cuci juga memiliki kecepatan kerja atau perputaran mesin yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis pakaian atau kain yang kita masukkan. Misalnya, bila kita memasukkan bahan pakaian atau kain dengan jenis wool, yaitu bahan pakaian yang mudah sobek dan sensitif terhadap gesekan, maka mesin cuci akan berputar pelan. Sedangkan, bila kita memasukkan bahan pakaian atau kain dengan jenis normal atau bukan wool, yaitu jenis pakaian yang tidak mudah sobek dan tidak sensitif terhadap gesekan, maka mesin cuci akan berputar dengan cepat. Sekarang, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan bila kita menggunakan mesin cuci. Kelebihan yang pertama adalah dapat mencuci dalam jumlah besar sesuai dengan kapasitas mesin cuci, misalnya 6 kg, 7 kg, atau 10 kg. Yang kedua, hemat tenaga karena menggunakan mesin dan tenaga listrik dibandingkan mencuci secara manual. Yang ketiga, dapat ditinggal karena mesin bekerja secara otomatis, sehingga Anda dapat mengerjakan pekerjaan lainnya. Yang keempat, hemat waktu karena mesin cuci sekaligus melakukan proses pengeringan. Pakaian hanya cukup dijemur sebentar saja agar kering sempurna setelah selesai dicuci dengan mesin cuci.
Yang kelima, beberapa mesin yang modern memiliki fitur yang lengkap dan dapat diatur untuk mencuci, sesuai jenis dan bahan pakaian, seperti wool, katun, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mesin cuci dapat menjaga kulit tangan karena tidak perlu terkena deterjen ataupun sabun cuci, seperti saat mencuci secara manual. Sedangkan kekurangannya adalah, yang pertama, mesin cuci harganya cukup mahal. Semakin modern atau lengkap fiturnya, maka mesin cuci akan semakin mahal. Yang kedua, mesin cuci menggunakan listrik, sehingga tagihan listrik Anda akan naik. Yang ketiga, daya listrik yang digunakan juga cukup besar. Yang keempat, jika mati listrik, maka mesin cuci tidak dapat digunakan. Yang kelima, mesin cuci membutuhkan area yang cukup besar untuk peletakan mesin dan instalasi pipa atau selangnya. Dan yang terakhir, terkadang mesin cuci tidak dapat membersihkan secara sempurna noda atau kotoran yang membandel, sehingga masih perlu dikucek atau dibilas secara manual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses menggunakan mesin cuci. Yang pertama, kita nyalakan dulu tombol mesin cucinya. Yang kedua, kita masukkan pakaian ke dalam tabung mesin cuci. Yang ketiga, kita hitung berat pakaian kotor. Yang keempat, kita pilih model atau tombol mesin cuci. Yang kelima, kita atur timernya. Yang keenam, mesin cuci pun akan mulai bekerja. Yang ketujuh, setelah mesin cuci berbunyi, itu tandanya mesin cuci telah selesai bekerja. Yang kedelapan, mesin cuci lalu akan mengeluarkan air kotor melalui selang. Dan yang sembilan, kita matikan mesin cuci dan mesin cuci telah selesai bekerja. Oke, saya Riwandi Novanto S dengan NIM 160210008 akan menjelaskan mengenai flowchart dan source code. Kita mulai dari yang paling awal, yaitu dengan inisiator start, nanti harus diakhiri dengan terminator end. Oke, jadi start, terus dia akan meminta input berat pakaian yang kita masukkan ke dalam mesin cuci tersebut dalam kilogram. Kita assign ke dalam variabel yang namanya berat, dan berat ini bertipe data float. Terus kami mengasumsikan bahwa si mesin cuci ini memiliki kapasitas 8 kg dengan menggunakan loop. Pertanyaannya adalah, apakah beratnya itu lebih dari 8? Kalau misalnya iya, dia akan mengeluarkan output pakaian melebihi kapasitas kurangi pakaian. Terus dia akan meminta input berat lagi, dan akan menanyakan hal yang sama lagi, yaitu apakah beratnya lebih dari 8, maka dia akan mengulang secara terus-menerus, sampai akhirnya dia menyalahi aturan ini. Kemudian kami membuat suatu aturan di sini, kalau misalnya beratnya itu kurang dari 1, si mesin cucinya nggak akan memulai proses mencuci. Dengan algoritma yang sama, kita memakai loop, kalau misalnya beratnya itu kurang dari 1 itu true, dia akan mengeluarkan output pakaian terlalu sedikit, tambah pakaian. Dan kemudian meminta input beratnya lagi, dan menanyakan hal yang sama lagi, apakah beratnya itu kurang dari 1, kalau misalnya true, dia akan mengulang terus-menerus. Dan kalau misalnya salah, artinya kan beratnya itu lebih dari sama dengan 1. Tapi ada kemungkinan dia menginput beratnya itu lebih dari 8 lagi. Jadi kalau misalnya salah, sebenarnya ada dua kasus di sini. Salah itu kalau misalnya beratnya itu dari antara 1 sampai 8 inklusif, dia akan melanjut programnya. Kalau misalnya dia menginput lebih dari 8 lagi, dia akan mengulang hal yang sama. Kita asumsikan bahwa si beratnya itu sudah di antara 1 sampai 8 inklusif. Kemudian di sini ada function. Oke, kita lihat functionnya ya. Kita namakan function ini sebagai function program. Kita namakan parameter inputnya itu adalah program 1, program 2. Oke, terus kita output, silakan pilih program ini supaya interaktif aja. Terus outputnya nanti juga akan 1 string program si 1 ini yang kita masukkan, ini bebas diganti apa aja nanti. Dan output yang kedua itu adalah string program 2 nanti ya, terus di return. Kita kembali ke program utamanya, yaitu kita panggil si program tadi, tapi si program 1 dan program 2 kita ganti dengan normal dan juga bool. Berarti nanti di keluarannya ini adalah silakan pilih program 1 normal, yang kedua adalah bool. Nah, kalau dikasih pilihan kayak gitu, berarti kita masukkan pilihan kita ya kan. Kita masukkan pilihan kita dengan cara si programnya itu meminta input pilihan program. Ada kemungkinan kita memilih yang tidak ada dalam pilihan. Pilihan programnya nih, tipe datanya itu adalah integer. Jadi kalau misalnya pilihan programnya itu kurang dari 1 atau pilihan programnya itu lebih dari 2 itu true, dia akan output tidak ada dalam pilihan, silakan pilih ulang, dan dia akan meminta input kembali pilihan programnya sampai menyalahkan aturan ini. Jadi antara 1 sampai 2 inklusif. Tapi karena pilihan
programnya itu integer, yang ada itu pilihannya 1 atau 2 aja. Ketika pilihan programnya itu true, dia akan mengoutput Anda akan mencuci dengan program normal. Maka mesin cuci akan berputar kencang, siklus secara default adalah cuci dan putar. Oke, jadi bedanya kalau pilihan program 1 tadi kan normal dan pilihan program 2 adalah wool ya. Kalau misalnya normal, kami menganggap bahwa si mesin cucinya itu akan berputar kencang. Karena kalau misalnya normal, si pakaiannya itu gak gampang sobek. Kalau misalnya wool itu dia gampang sobek. Jadi nanti di wool itu mesin cucinya akan berputar pelan. Oke, lanjut. Terus setelah dia output, dia minta input custom siklus. Nah, custom siklus ini adalah apakah si usernya itu ingin mengkustomisasi siklus. Karena secara default itu dia akan melakukan siklus dua-duanya, yaitu mencuci itu maksudnya dicuci, dibilas, membersihkan si pakaiannya, dan putar, dan melakukan siklus putar itu adalah mengeringkan pakaiannya. Jadi ada kemungkinan si usernya ini dia memilih mengeringkan saja atau menyuci saja gitu tanpa dikeringkan. Jadi si mesin cuci meminta custom siklus, apakah ingin kustomisasi siklus? Kalau misalnya jawabannya ya, true, maka dia akan meminta pilihan, dikasih pilihan ini biar interaktif aja, cuci atau putar gitu loh. Nah, karena kita dikasih pilihan berarti kita dimintai input dong. Oke, berarti input siklus. Nah, siklus ini apa? Pilihan dari salah satu ini gitu. Kemudian kalau misalnya siklusnya itu cuci, dia ternyata true. Nah, kalau mencuci itu kan dia butuh air ya. Berarti kalau dia butuh air, kita ingin tahu si level airnya ini tinggi, rendah, atau sedang gitu. Jadi di sini kita panggil function level air. Ini function level air kita namakan function level air. Jadi di sini level air dengan parameter inputnya itu kosong. Ini cuma untuk memanggil doang sebenarnya, supaya programnya itu jangan kepanjangan. Karena di program yang kami buat, kami banyak pakai function level air ini. Jadi dari berat yang di awal tadi, dia akan langsung ditentukan secara otomatis level airnya itu tinggi, rendah, atau sedang gitu loh. Kalau misalnya 1 sampai 3 level airnya rendah, kalau misalnya 3 sampai 5 sedang, 5 sampai 8 itu level airnya tinggi. Dan dia akan input si A. A ini menanyakan bahwa apakah ingin kustomisasi level air sendiri. Jadi kalau misalnya A-nya itu ya, true, outputnya itu pilih level air dan lanjut ke bawah. Kalau misalnya false, dia nggak akan melakukan apa-apa. Kalau misalnya true, output pilih level air. Kita bisa pilih level air kita, yang tinggi, sedang, atau rendah. Terus, kalau dikasih pilihan berarti kita pasti dimintai input. Inputnya adalah custom air. Custom air ini nanti isinya adalah masukan pilihan gitu. Custom air, kalau misalnya custom airnya 1, output Anda memilih level air rendah. Kalau custom airnya 2, ini dia memilih sedang. Kalau misalnya 3, airnya tinggi. Terus kita return lagi. Kembali ke program utama, kita panggil tadi si function level air. Terus lanjut ke output, mesin cuci akan mencuci dan membilas pakaian Anda. Terus dia masuk ke waktu. Jadi function waktu itu seperti ini. Parameter inputnya kami buat kosong. Terus si outputnya itu nanti adalah pilih timer dalam detik, ini biar supaya interaktif aja. Terus outputnya itu 5, 15, 20. Tapi sebenarnya ini karena output aja gitu, jadi kita sebenarnya bebas memilih, bukan harus dari sini. Terus karena kita minta pilihan, berarti nanti dimintai inputnya itu adalah T. T ini adalah masukkan pilihan waktu nanti ya. T itu bertipe integer dan dia itu menyatakan jumlah waktu dalam detik untuk mencuci pakaian ini. Jadi kami memakai loop di sini. Jadi maksud loop ini adalah apakah si T-nya itu masih ada gitu. Kalau misalnya kita input di sini misalnya 5 gitu ya, berarti kan si T-nya ada gitu, ada angkanya integer. Nanti kalau misalnya dia sampai 0, berarti kan udah nggak ada lagi gitu, maksudnya dia akan masuk ke sini. Tapi kalau misalnya si T-nya masih ada, true, oke, masuk ke algoritma yang ini. Pertama, kami mau mengambil jumlah menitnya berapa dan jumlah detiknya itu berapa. Yang pertama, cara mendapatkan menitnya itu ya dengan cara si T-nya itu yang tadi kita masukkan. Itu ini apa namanya, saya tidak tahu. Ini di double strip dengan 60. Nanti dia akan mendapat hasil pembagian tapi integernya doang. Jadi kalau misalnya 123 detik di div kayak gini, di div 60, maka dia akan menghasilkan 2 gitu. 2 koma harusnya, tapi karena yang diambil itu adalah integernya doang, jadinya 2. Dan sequence-nya adalah sisa dari pembagian itu. Kalau misalnya 123 detik dibagi 60, maka sisanya adalah 3 detik. Jadi nanti adalah 2 menit 3 detik, kira-kira kayak gitu. Lanjut, ini kami buat satu variabel lagi. Nah, ini untuk menyatakan bahwa kayak yang di waktu gitu, kan misalnya tadi ya 2 menit 3 detik tadi ya. Berarti nanti di sini adalah 02.203 gitu untuk menyatakan waktunya. Nah, kita output lah timernya. Kemudian kami memakai dictionary import time sama time slip dalam kurung 1 kayak gini. Ini artinya apa? Artinya adalah nanti
kalau misalnya ada 2 output, nah ini kan loop ya, jadi banyak nanti outputnya. Output yang satu dengan output yang dua ada jeda waktu selama 1 detik gitu. Oke, jadi ya nanti kita lihat di programnya aja lah. Terus dia akan mengurangi si T-nya itu jadi T kurang 1. Jadi kalau 123 detik tadi ya, kita contohkan berarti jadi 122. Terus dia akan melakukan hal yang sama dengan T-nya, terus sampai nanti si T-nya itu sampai 0, yang artinya itu apakah si T-nya masih ada, artinya tidak ada, berarti false. Dia akan melakukan output selamat Anda sudah selesai mencuci. Terus kita return ya ke algoritma utama. Nih, kembali ke algoritma utama, tadi kita panggil function waktu dan akhirnya itu adalah akhirnya masuk ke terminator n. Nah, tadi ada beberapa kasus di mana yang pertama si pilihan programnya itu 1 atau 2 ya tadi ya. Kita masuk ke pilihan program 2-nya aja. Sebenarnya kasusnya hampir sama. Jadi apakah pilihan programnya itu sama dengan 2? Kalau misalnya true, dia akan output Anda akan mencuci dengan program bool. Karena tadi kalau misalnya program 1 itu adalah normal, program 2-nya itu adalah bool tadi ya. Program bool, maka mesin cuci akan berputar pelan. Siklus secara default adalah cuci dan putar. Nah, karena defaultnya itu adalah cuci dan putar, lagi-lagi sama halnya dengan yang tadi. Nah, terus kalau misalnya siklusnya itu ternyata salah, siklus cucinya itu salah, berarti yang lain dipilih. Satu-satunya pilihan yaitu siklusnya itu putar. Putar ini untuk mengeringkan ya. Kalau misalnya true, dia akan output mesin cuci akan mengeringkan pakaian dan masuk ke sini lagi, masuk ke function waktu dan masuk ke terminator n. Dan ada satu percabangan lagi, yaitu adalah kalau misalnya si custom siklusnya itu si penggunanya itu tidak mau maksudnya mengkustomisasi siklus cucinya, jadi maksudnya adalah si cuci dan putarnya itu dilakukan dua-dua, false, maka custom siklusnya itu harusnya tidak. Nah, kalau custom siklusnya itu tidak, true, maka dia akan memanggil level air tadi, karena dua siklusnya itu dijalankan kan, cuci dan putar. Berarti dia mencuci juga, kalau dia mencuci juga berarti dia butuh air kan. Kalau misalnya dia butuh air, berarti dia akan memberitahukan si penggunanya mengenai level airnya. Jadi kita panggil tadi function level air tadi. Terus setelah udah tahu level airnya berapa, nanti dia outputnya adalah mesin cuci akan mencuci, membilas, dan mengeringkan pakaian Anda. Jadi sekali dua yaitu siklus cuci dan siklus putar. Kemudian masuk ke function waktu dan masuk ke terminator n lagi. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan mengenai flowchart yang panjang ini. Ya, saya akan menjelaskan mengenai source code dari berdasarkan flowchart yang tadi ya. Kita langsung jalankan aja. Oke, pertama kali yang dia akan keluarkan adalah silakan masukkan pakaian Anda. Terus dia akan meminta input berat pakaian Anda dalam kilogram. Nah, tadi karena float ya, jadi kita bisa boleh pakai desimal. Terus kita asumsikan tadi kapasitas dari mesin cucinya itu adalah lebih dari 8 kg. Jadi kalau misalnya kita masukkan lebih dari 8 kg, dia akan mengeluarkan output seperti ini, pakaian lebih kapasitas, kurangi pakaian. Dan kalau misalnya kita kurang dari 1 tadi ya, kurang dari 1 dia akan mengeluarkan output seperti ini. Kita masukkan contohnya 0, pakaian terlalu sedikit tambah pakaian. Oke, kita masukkan yang udah sesuai sama yang diminta. Terus dia akan lanjut ke programnya, dia akan lanjut ke silakan pilih program. Dan meminta pilihan antara normal atau wool. Kita pilih salah satu yaitu normal. Oh, kalau misalnya kita salah memilih gitu ya, salah memilih, dia akan mengeluarkan output tidak ada dalam pilihan, silakan pilih ulang. Oke, kita pilih salah satu aja, satu misalnya normal. Dia akan melakukan output, Anda akan mencuci dengan program normal, maka mesin cuci akan berputar kencang. Siklus secara default adalah cuci dan putar. Terus dia akan menanyakan ingin mengkustomisasi siklus cuci. Terus kalau misalnya kita jawab ya, kita disuruh memilih ingin cuci atau putar. Kita contoh masukkan cuci. Berarti kita butuh air kan? Oke, dikasih tahu level airnya itu berapa, level airnya tinggi. Dan kalau misalnya pengen kustomisasi level air lagi, ya, pilih level airnya, dikasih pilihan 1, 2, 3. Kita misalnya tadi tinggi ya, kita pengen misalnya lagi pengen hemat air gitu ya, jadi kita pilih sedang gitu, rendah. Terus Anda akan memilih level air sedang, mesin cuci akan mencuci dan membilas pakaian Anda. Pilih timer dalam detik, kita pilih salah satu dari sini aja, 5, 5. Selamat, Anda sudah selesai mencuci. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita pilih program yang wool tadi ya,
Ya, kita contohkan lagi, misalnya 5 kg. 2, kita pilih yang wool. Perbedaannya adalah Anda akan mencuci dengan program wool, dan maka mesin cuci akan berputar pelan. Yang tadi kalau misalnya normal dia akan berputar kencang. Ini karena dia bahan pakaiannya wool jadi gampang robek, maka dia akan berputar pelan. Lagi-lagi siklus secara default cuci dan putar. Kalau misalnya ingin kustomisasi siklus, ya kita pilih yang putar sekarang. Oke, berarti mesin cuci akan mengeringkan pakaian Anda. Oke, pilih timer, kita pilih yang singkat aja. Dan melakukan hal sama juga dengan yang tadi. Selamat, Anda sudah selesai mencuci. Terus gimana kalau misalnya si kustomisasi siklus cucinya ini kita pilih tidak? Jadi dia akan menjalankan dua-duanya, itu cuci dan putar. Kita coba ya. Silakan masukkan pakaian Anda misalnya 2 kg. Terus kita pilih salah satu aja, bebas, normal. Ingin kustomisasi siklus cuci? Tidak ya. Level air rendah. Oke, berarti dia memberi informasi bahwa kita membutuhkan air dengan level airnya itu levelnya rendah. Kalau misalnya kustomisasi level airnya itu tidak, jadi level airnya rendah aja gitu. Terus dia akan mengeluarkan output, mesin cuci akan mencuci, membilas, dan mengeringkan pakaian Anda. Jadi sekali dua siklusnya dijalankan, yaitu cuci dan bilas, dan mengeringkan pakaian. Oke, masukkan timer, hal yang sama juga. Oke, selamat, Anda sudah selesai mencuci. Kira-kira begitu penjelasan saya mengenai flowchart dan juga source code yang telah dibuat oleh kelompok kami. Terima kasih. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah pembuatan suatu program membutuhkan computational thinking yang diaplikasikan. Gagasan tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk algoritma dan source code untuk sistem kerja mesin cuci atau washing machine yang disusun secara sistematis. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.